Jadi saudara perempuan saya ini, Ustaz suka memasang foto profil, menyebarkan foto-fotonya muka aurat. Pulang dari sini, buka itu FB, Twitter, BBM, WhatsApp, tarik semua. Foto-foto yang muka aurat, buang semua, delete, hijrah total, tak ada lagi. Yang sudah di save, disimpan kawan, apa boleh buat? Banyak udah. Yang punya friend 5.000 orang sudah melihat itu tiap hari. Bayangkan dosa zina. Orang lain berzina mata gara-gara foto kita. Macam-macam posenya di situ. Bayangkan itu dosa. Dosa jariah, mengalir terus. Taubat nasuha, mandi taubat, sholat sunat taubat, berhenti. FB-nya kalau bisa membawa kebaikan, share ceramah, bisa mendapatkan grup-grup, masuk grup-grup yang baik, grup-grup yang mau menahi mungkar. Adapun yang tak baik tinggalkan. Ternyata ada dosa jariah yang dimana ketika orang melihat foto itu, ketika kita udah nggak ada, dosanya tetap ngalir. Nauzubillah min dzalik, aku nggak bersedia. Makanya sampai hari ini, kesempatan kali ini aku dengan seluruh kerendahan hati aku mohon buat semuanya, bantu aku untuk menjadi istiqomah. Tolong bantu hapus foto-foto video aku sebelum aku berhijrah. Aku sedih banget, kemarin malah aku minta hapus. Ada account yang justru memposting semuanya, itu aib saya. Saya hilaf, saya manusia biasa yang gak lepas dari dosa. Saya memohon dengan kerendahan hati saya, tolong hapus foto saya, video saya. Biarkan saya menjadi muslimah yang istiqomah. Biar saya bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dia tidak meninggalkan dosa jariah. Ketika istri kita keluar, auratnya nggak tertutup dengan sempurna, harus lebih kita takutkan. Kita harus lebih takut ketika anak kita mungkin yang perempuan atau istri kita itu memasang fotonya ada di jaringan sosial media dan ditonton oleh siapapun juga. Karena sesungguhnya memandang wanita yang bukan mahram ketika menimbulkan fitnah itu adalah haram. Dan wanita yang menyengaja memasang fotonya dan akhirnya dipandang oleh yang bukan mahram, maka setiap yang memandang mendapatkan dosa, maka yang menyediakan fotonya untuk dipandang pun juga mendapatkan dosa yang sama. Ketika yang melakukan itu adalah seorang istri dan suaminya tahu dan suaminya hanya diam, maka suami pun juga mendapatkan dosa yang sama. Na'udzubillah min dzalik. Ini udah bukan zamannya kita berbahasa basi dalam urusan agama. Dulu saya suka upload foto di Facebook, Twitter, foto dengan aurat terbuka, Ustadz, ya Allah. Kemudian karena jarang memainkannya, passwordnya jadi lupa. Aduh, sudah mencoba login dan blokir akun tapi tidak bisa, Ustadz. Bagaimana ya solusinya ya Ustadz? Ya, solusinya pertama banyak istighfar. Yang kedua, tanya para ahli, para IT. Ya, tanya para ahli, para IT bagaimana caranya ini. Konsultasi ke teman-temanmu yang paham tentang Facebook. Saya lupa ini. Masih adakah kesempatan untuk membuka Facebook saya? Ya. Kalau sudah berbagai macam usaha dilakukan, ternyata nihil. Maka Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada teman-teman saya ini yang siap hijrah, cuman ada foto-foto dia di sosial media, misalnya di Facebook gitu kan, nggak bisa dihapus karena lupa akunnya. Nah itu gimana? Hijrah itu kan nggak cuma memulai sesuatu yang baru dalam kehidupan, tapi bagaimana kita memperbaiki masa lalu. Nah, salah satunya masa lalu itu adalah ya foto-foto kita yang masih menampakkan aurat, yang masih mungkin menampilkan kita bersentuhan dengan lawan jenis seperti itu. Nah kemarin sempat disampaikan juga oleh Ustaz Hanan Ataki bahwa ya tidak ada solusi lain selain dihapus video itu. Nah permasalahannya teman-teman ini lupa password. Alhamdulillah sudah ada timnya untuk menjadi solusi bagi teman-teman yang ingin menghapus foto-foto atau video-videonya di akun yang sudah tidak bisa di login. Nah di sini teman-teman yang punya kemampuan, memang kompeten di dalam bidang itu untuk menghapus atau untuk login kembali ke akun itu. Dan insya Allah memang kami tidak bisa janjikan 100% berhasil, tapi paling tidak ini adalah suatu ikhtiar untuk kita semua untuk mencoba menghapus foto-foto kita yang memang tidak pantas untuk ditampilkan.
Jika kita tidak punya amal jariah atau sedikit, maka pastikanlah kita tidak punya dosa jariah, yaitu dosa yang terus mengalir sampai hari kiamat. Contohnya, pernah share foto membuka aurat di media sosial dan tersebar setelah kematiannya. Pernah share video porno, tersebar setelah kematiannya dan ia belum bertobat. Contohnya lagi, pernah mengajarkan keburukan dan memberi contoh. Ia belum bertobat dan belum memperbaiki dan membenarkan ajaran yang tersebar tersebut. Man sanna fil islami sunnatan sayyatan wa kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih. Bagaimana cara bertobatnya? Yaitu dengan berusaha menghilangkan dan mencari postingan tersebut agar dihapus dan berusaha memperbaiki dan menyebarkan koreksi dari kesalahan yang ia sebar. Semoga Allah melindungi kita dari dosa jariah. Apa hukum foto wanita dibuat di WA jadi profil WA-nya atau di Facebook? Jangan. Ramai-ramai boleh. Ramai-ramai 20 orang. Kami sedang pengajian. Boleh. Untuk syiar, undangan. Tapi kalau sendiri, jangan. Pertama, foto itu bisa dirubah. Maaf cakap, ada apps, ada software, ada perangkat yang bisa membuat merubah. Dulu ada merubah muka jadi tua. Tapi ada yang mengerikan, maaf cakap, berubah dari gambar berbaju menjadi yang tak berbaju. Berdosa orang jadinya. Yang paling mengerikan lagi, kebetulan dia suka dia sama gambar ibu, suka dia sama gambar anak gadis, berbuat dosa dia gara-gara itu. Berbuat maksiat dia. Na'udzubillah. Yang paling mengerikan lagi, diambilnya foto itu dibawanya ke dukun, disantetnya. Oleh sebab itu yang punya foto-foto robah gambar. Gambar lain, gambar kucing, gambar ayam. هذه رسالة لك أنت أخت الغالية، لك أنت يا من وضعت صورة رمزية غير لائقة في حسابك، والله الذي لا إله إلا هو كل من رأى هذه الصورة من الشباب أو من الفتيات وأنفتن بهذه الصورة اعلمي أن لك وزر يوم القيامة وعذاب يوم تقفين بين يديه جل وعلا. فماذا تقولين لله جل وعلا؟ والله أختي الغالية إن هذه الصورة التي وضعتيها في حسابك لشخصية من شخصيات أو الفنانات أو صورة عارية أو شبه عارية، ماذا تستفيدين منها إلا أن تفتنين الشباب. والله جل وعلا يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Perlu saya ingatkan jemaah sekalian, ini dosa tidak main-main loh. Ini bisa menjadi dosa jariah. Setiap satu laki-laki melihat wanita buka aurat, atau wanita yang sengaja memancing, memfitnah kaum laki-laki agar tergoda kepadanya, maka setiap satu laki-laki melihatnya, dia dapatkan satu dosa. Laki-laki yang lain melihatnya, menjadi 2 dosa. Bayangkan kalau 100 laki-laki, bayangkan kalau fotonya menjadi viral. 1 juta laki-laki melihatnya, dia tanggung 1 juta dosa. Dia sudah mati pun, dosa masih terus mengalir. Kemudian ada wanita lain, ikut gaya dia, ikut-ikutan dia, foto-foto, selfie. Maka dia pun ikut menanggung dosanya. Ini jangan main-main. Sampai hari kiamat, dosanya terus mengalir. So you upload one picture, somebody views it, the rest of, if that person has 1,000 friends, and that person comments on your picture, the person's 1,000 friends are going to be able to see your picture. Fear Allah. Fear Allah and know that that one picture may be the reason why you enter into the fire of Jahannam. Even after your death, you might die tonight, but your picture is going to remain up. Your picture is going to remain up, and whoever sees it, you are going to carry that sin. Imagine being in your grave and you're being punished in your grave, and you don't know why you're being punished. But this is because you left behind this picture. You are in your grave, but your pictures are still online. You are in your grave, but your pictures are still being spread around. And men are still looking at your open display. This tabarruj, which is absolutely forbidden in Islam. Wanita bercadar, Pak.
suka memposting selfie-selfian. Ketika ditanya kenapa? Ini cara saya berdakwah. Saya ingin memperkenalkan orang tentang cadar. Tapi apakah seperti itu ya ukhti caramu? Dengan memperlihatkan matamu yang lentik, bulu matamu yang lentik, matamu yang terlihat genit. Fala haula wala quwata illa billah. Kenapa kamu tidak bertanya kepada para ahli, para alim ulama, apakah cara dakwahmu sesuai dengan syariat atau tidak? Jangan Anda berkata, ini cara dakwah saya. Karena cara dakwah yang terbaik adalah cara dakwah para nabi ya ukhti. Maka dari itulah ya ukhti muslimah. Jangan sekali-kali. Ya. Maka nasihati dia. Oh, cadar itu untuk lebih menghijabi kamu. Cadar itu untuk semakin kamu itu terlindung dari pandangan laki-laki. Mau yang bercadar mau yang enggak, janganlah gitu loh. Jangan taruh di sosmed. Itu kan dilihatin orang gratis itu. Ribuan orang lihatin kita. Ini yang hal yang perlu kita camkan. Cadar dengan narsis ini dua hal yang bertolak belakang. Kok bisa digabungkan gitu loh? Kan aja udah, kalau udah bercadar, udah berhijab, udah jangan narsis-narsis lagi lah gitu. Ini walaupun bercadar masih gitu kan. Ya Allah, ini kan gimana sih? Cadar itu nutup identitas, bukan jadi narsis. Ini ya Allah, kadang-kadang cadar begitu-begitu. Malu lah kita. Susah. Jadi nggak paham hakikat cadar gitu loh. Cadar dan hijab itu justru untuk melindungi wanita, menutupi identitasnya, bukan mengekspos gitu loh. Salah ini, susah. Nah, nasihatin, bilang ini tapi baik-baik. Ingat kaidah kita, lemah lembut santun. Foto akhwat kemudian dilihat oleh laki-laki lain, kemudian disebarkan di medsos. Ya, ini bukan lagi soal gambar bernyawa, ditambah soal fitnah wanita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Al-mar'atu auratun, idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan." Wanita itu aurat. Kalau dia keluar rumah, setan menghiasinya. Perhatikan hadis ini jemaah sekalian. Apakah Nabi mengatakan kalau dia keluar rumah buka aurat, setan akan menghiasinya? Tidak. Nabi mengatakan kalau dia keluar rumah, sama saja dia menutup auratnya atau buka auratnya. Setan akan menghiasinya. Apa artinya setan menghiasinya? Menjadikan indah di pandangan laki-laki, menggoda laki-laki untuk memandangnya. Sekarang dia di rumah, nggak keluar rumah, tapi fotonya di medsos, sama saja. Jadi ini juga fitnah. يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار. Dan mulai sekarang jangan pasang foto. Untuk apa? Hari ini foto pakai baju biru, besok baju merah, besok baju hitam. Untuk apa? Untuk dipuji sama orang, cantik ya. Sebatas panjang lidahnya, tapi itu bisa jadi media sihir. Karena foto itu adalah cara yang termudah untuk menggunakan sihir. Gitu kan? Rata-rata seperti itu. Maka saran saya jangan, hati-hati. Gitu kan? Kalau darurat di KTP, di SIM, masalah lah, gitu kan? Di ijazah, ini diperlukan. Jadi nggak usah terlalu banyak pamer sana sini, nggak perlu. Gitu kan? Terkadang si wanita ini selfie, foto dirinya sedang senyum dengan menyeringai, terlihat taringnya, terlihat kecantikannya, terlihat gigi serinya, untuk memfitnah para laki-laki, sebatas hanya untuk mendapatkan apa? Like. Ya. Tidak sadar bahwasanya setiap mata-mata yang memandang dia itu dosa untuk dia. Tidak sadar bahwa like tersebut tiada lain adalah membuka pintu fitnah untuk dia dan untuk manusia. Bagaimana hukum jika bila ada seseorang akhwat yang gemar mengupload foto dirinya
atau sketsa wajah cantiknya di sosial media agar dipuji orang atau guna mempromosikan suatu produk, contoh produk hijab. Apakah hal tersebut termasuk kategori dosa besar yang dimaksud dalam bahasan kali ini? Tentu saja ini dianjurkan untuk tidak boleh, jangan dilakukan. Kalau apakah itu dosa besar, tergantung dia sekarang bermodel tabarruj atau tidak gitu. Dalam arti kata kalau untuk model tadi ya, kalau misal dia jual baju di butik, kemudian orang yang datang mau lihat baju itu, dan dia memang kebetulan pakai baju itu, dan dia mengatakan ini baju yang saya pakai, contoh hanya untuk orang di tokonya dan sesama jenisnya, maka itu masih terbuka pintu boleh. Tapi kalau dimaksud di sini mengupload, sengaja memamer fotonya seperti foto model, ini semua tidak boleh dalam Islam. Allahu a'lam, ini yang saya tahu tidak boleh dan ini termasuk kategori dosa. Tapi apakah dia masuk dalam dosa besar? Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika foto dipajang dalam sosmed dan feature profil? Ya sudah saya hindari sudah. Untuk apa kita pajang foto kita di profil teman-teman sekalian? Kalau saran saya hindari. Saya pernah bilang kan ada penyakit ain. Masih ingat kan? Mata hasutnya orang, dan sihir itu paling banyak dari foto dan diambil dari profil. Kenapa nggak tulis tulisan, jagalah sholatmu, ingatlah ajalmu akan datang, atau apalah. Antum bisa banyak tulis kalimat-kalimat nasihat. Siapa tahu dari 100 orang yang lihat mungkin ada 1-2 orang yang nyantol, sadar. Alhamdulillah, bagus gitu. Daripada foto kita nanti, iya ada yang nilai negatif, ada yang nilai positif. Oh ada yang nilai, wah ini jelek sekali. Gini. Misal. Atau ada yang bilang, oh ini bagus sekali, berlebihan. Tapi kita juga tidak bisa dengar apa yang mereka katakan. Tidak ada sesuatu manfaat. Artinya kalaupun ada foto teman-teman darurat, simpan saja. Simpan buat diri sendiri. Mungkin perlu untuk apa, kebutuhan satu waktu itu perlu. Tapi untuk dipajang ini saya sarankan Allahu a'lam dijauhi. قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Perempuan itu suka dengan penampilan. Makanya kadang-kala yang sudah hijab syar'i pun masih selfie, masih macam-macam. Allahu Akbar. Nasihat ana hindari. Karena di medsos ini yang menikmati bukan cuma akhwat. Yang menikmati medsos itu semua kalangan. Kalau hanya untuk akhwat mungkin ahlan wa sahlan. Tapi kalau untuk semuanya, nggak mungkin jamaah. Sehingga wajahnya dinikmatin oleh orang-orang seperti itu. Untuk akhwat, jangan diupload lagi lah foto-foto dia. Jangan. Akhwat ini ingin menunjukkan dia itu eksis. Aku itu ada gitu. Ini buktinya. Maka hindari yang seperti itu. Jadilah gelas-gelas kaca yang seperti Sofia. Yang seperti Khadijah, yang seperti Aisyah dan seperti Fatimah, yang ketika mati yang dikenang bukan fotonya, tapi yang dikenang adalah amal kebajikannya.